Siap Mas Wapres. Ini menarik sekali. Gibran Raka Buming Raka berani menampar Ganjar dan Anies Baswedan soal protes hasil pemilu ini. Dan sekarang mereka sedang menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian salah satu tuntutannya adalah pemilu ulang. Pemilu ulang. Bagaimana respon Pak Gibran? Coba kita baca nih beritanya. Ini baru beberapa jam yang lalu. Dan udah banyak media yang memberitakan tentang respons Mas Gibran ini. Kita baca nih satu berita. Anies Ganjar protes hasil Pilpres ke MK. Gibran langsung balas begini. Tim hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak mengajukan gugatan hukum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu bahkan sudah membawa tumpukan berkas sebagai barang bukti untuk memperkuat gugatan hukum tersebut. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka merespons hal tersebut. Gibran bahkan memberikan pesan menohok atas pelaporan kubu Anies dan Ganjar ke MK. Misalnya nanti diulang. Nah, kata Pak Gibran nih, terus jagoannya kalah. Apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Kata Gibran. Itu kan nampar banget itu kalimat. Misalnya kemudian diulang. Lalu jagoannya tetap kalah. Apa minta tetap terus diulang? Sampai jagoannya menang. Ini kan koplak. Bintolol. Atau bahasa Rocky Gerung itu dungu. Coba kita lanjutkan nih. Yang dari pasangan calon 1 dan pasangan calon 3, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya masing-masing katanya. MK bakal menggelar sidang perdana sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024 mulai hari Rabu tanggal 27 bulan 3 2024 mendatang. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal PHPU 2024. Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilu 2024 sebelum membacakan keputusan. Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret, tetapi argo 14 hari kerja itu sudah terhitung sejak 25 Maret. Sebab tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara. Tajam gak itu? Komentar Gibran tajam gak? Tajam banget. Kok ada-ada aja minta pilpres diulang, bos. Minta pilpres diulang. Pemilu lagi, pencoblosan lagi. Dan kalaupun pencoblosan ulang satu kali lagi, sebetulnya kita sebagai masyarakat nggak ada jadi soal. Mau diulang sampai 10 kali. Bahkan mau diulang sampai 1000 kali. Kita masih siap-siap saja untuk sekedar meluangkan waktu, khususnya bagi saya pribadi, datang ke TPS mencoblos. Saya sangat siap. Kapanpun itu. Tapi pertanyaannya, bagi yang lain, dan lagian, ini kan, ya, bagi saya sangat lucu sih, bila kemudian ada pilpres ulang. Semua perangkat diaktifkan lagi, semua TPS diaktifkan lagi, orang lalu kemudian mencoblos lagi. Saya yakin loh, hasilnya bahkan akan lebih besar daripada angka sekarang. Saya yakin itu.
Membacanya sederhana. Contoh di PSU aja. Pencoblosan ulang. Ada kan beberapa TPS, beberapa wilayah yang melakukan pencoblosan ulang. Hasilnya apa coba? Bahkan yang tadinya menang Ganjar Pranowo, ketika diadakan PSU, apa yang terjadi? Ganjar Mahfud Keyoko, menang Gibran, menang Prabowo. Itu contoh kecil. Di TPS, tokoh pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bisa dibayangkan nggak di tempat-tempat yang lain? Dan kemarin ketika PSU hampir 100% dimenangkan PSU itu oleh Prabowo Gibran. Mau pemilihan ulang seluruh Indonesia. Tim hukum Ganjar Mahfud itu kan menginginkan untuk pemilihan ulang seluruh Indonesia, bukan 1-2 TPS, bukan 1-2 wilayah, tapi seluruh Indonesia. Yakin? Yakin? Nggak takut lebih hancur suaranya? PSU itu diadakan setelah isu yang sekarang mereka gemboskan itu hadir loh. Bukan sebelum ada isu ini. Sekarang kan isunya banyak, termasuk urusan hak angket ini. Hak angket apa? Di Mahkamah Konstitusi gugatannya. Kan nggak jauh-jauh dari isu yang kemudian kita sudah kenal. Salah satunya karena proses di MK dulu, pas ketika pencawapresan Gibran Raka Buming Raka. Itu kan dalilnya salah satunya. Kemudian apalagi bansos. Kemudian apalagi? Pengerahan aparat, ketidaknetralan aparat. Dari dulu itu sudah kita mendengarkan, dan ternyata faktanya masyarakat tidak tergeser sedikit pun menanggapi isu itu, sehingga berubah menjadi suaranya berpindah dari Prabowo ke yang lain. Bayangkan PSU itu setelah film Dirty Vote, yang dibayangkan orang akan menghancurkan suara Prabowo Gibran. Di masa tenang kan dihadirkannya itu. Pertanyaannya, apakah demikian? Enggak, Pak. Orang bahkan nggak melirik sedikit pun film Dirty Vote. Gak ada value itu tuh, nggak ada nilai. Yang ada hanya provokasi. Yang ada hanya sentimen negatif. Apalagi orang kemudian sekarang sudah tahu. Salah satu yang ternyata terbukti, bukan lagi indikasi, tapi sudah terbukti melakukan kecurangan adalah dari, mohon maaf, tim Pak Ganjar. Saya berulang-ulang katakan ini, biar tidak menjadi maling teriak maling ya, memalukan itu. Komisioner KPU Wonosobo itu bukan indikasi lagi, sudah terbukti, sudah tersangka, barang buktinya sudah disita. Untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo Mahfud MD, operasi pemenangan, curang kan itu, maling teriak maling ini namanya. Jadi orang kemudian muak mendengarkan, oh ini kubu Pak Ganjar mengatakan nih kita ini ABCD segala macam suaranya dan lain sebagainya. Padahal ketika kita cek, ini ada yang tersangka kok. Komisioner KPU kok mengoperasi untuk kemudian pemilihan Pak Ganjar Mahfud kok. Uang disita 200-an juta kok. Itu semua bagaimana lagi? Orang kemudian melihat fakta itu sebagai pada akhirnya sebuah sikap bahwa no untuk pilih 03. Kalaupun ada pemilihan ulang, yakin tambah rungkat dah. Yakin saya. Dan kalau sudah rungkat, apakah mau diulang lagi? Kan goblok ini namanya. Udahlah, saya punya keyakinan gak bakalan dikabulkan ini. Ya kita akan lihat aja.
prosesnya berjalan di Mahkamah Konstitusi. Dan kita pengen lihat juga argumentasi mereka ya. Kita pantau terus, oke? Siap, sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.